Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang penyebab banjir di Kalimantan Selatan, di mana video ini nantinya aku buat untuk memenuhi tugas wawasan lingkungan di Universitas Internasional Semen Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Hairunisa, NIM 10217100034 dari Prodi Akuntansi. Oke, sebelum masuk ke inti video, aku mau menjelaskan sedikit tentang apa sih banjir itu dan kira-kira penyebab banjir itu apa ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Jadi banjir sendiri adalah keadaan di mana suatu daerah itu tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Nah, kira-kira penyebab banjir itu apa ya? Jadi, banjir itu bisa disebabkan oleh alam itu sendiri atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya nih, kalau oleh alam itu sendiri, bisa jadi karena curah hujan yang tinggi, kemudian permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Ada juga wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air. Nah, kalau penyebab banjir karena ulah manusia bisa jadi karena banyaknya bangunan di pinggiran sungai, kemudian aliran sungai tidak lancar karena tersumbat banyaknya sampah yang dibuang oleh manusia di dalam sungai, dan lain sebagainya. Banjir ini merupakan bencana yang memang sering terjadi di Indonesia. Hal ini didukung pula oleh catatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang mencatat bahwa jumlah bencana alam di tahun 2020 itu ada sebanyak 2.131 kejadian, di mana banjir merupakan kejadian tertinggi sebanyak 791 kejadian atau 37% dari total kejadian alam di Indonesia. Nah, di awal tahun ini, Indonesia kembali mendapatkan berita banjir yang menerjang 11 kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan. Banjir meredam kurang lebih 87.765 rumah warga dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Setidaknya ribuan orang mengungsi dan ada puluhan orang meninggal dunia. Nah, ada hal yang menarik di sini di mana selama ini fenomena alam La Nina ini selalu dikaitkan dengan bencana banjir atau dikaitkan dengan penyebab bencana banjir. Nah, buat kalian yang belum tahu fenomena alam La Nina itu apa sih? Jadi La Nina itu disebut juga kejadian La Nina atau La Nina event, di mana kondisi penyimpanan atau anomali suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin daripada kondisi normalnya, diikuti oleh perubahan sirkulasi atmosfer, di atasnya berupa peningkatan angin pasat timuran lebih kuat daripada kondisi normalnya. Nah, dampak dari fenomena alam La Nina ini adalah timbulnya peningkatan curah hujan yang bisa menyebabkan banjir dan longsor. Nah, ini sebabnya kenapa fenomena alam La Nina selalu dikaitkan dengan penyebab dari banjir itu sendiri. Nah, untuk banjir di Kalimantan Selatan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK mengatakan bahwa Indonesia memang saat ini sedang mengalami fenomena alam La Nina. Tapi Kalimantan Selatan termasuk wilayah yang sebelumnya tidak diprediksi mengalami dampak La Nina itu sendiri. Muhadjir Effendi, Menko PMK, mengatakan bahwa banjir di Kalimantan Selatan ini merupakan pertanda ketahanan lingkungan di Kalimantan Selatan itu lemah. Nah, apabila ketahanan lingkungan kuat, fenomena La Nina itu tidak akan menyebabkan bencana separah ini. Memang tidak dipungkiri ya bahwasanya Kalimantan itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi eksploitasi alam menjadi salah satu penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan saat ini. Yang dikatakan Pak Muhadjir itu memang tidak berlebihan ya. Beliau meminta kepada seluruh pihak, baik masyarakat umum, pengusaha, dan pemerintah daerah Kalimantan Selatan untuk lebih mencintai alam dan memanfaatkan alam dengan bijaksana. Nah, yang disampaikan Pak Muhadjir ini merujuk pada laporan dari Sayogyo Institute
Dari 3,7 juta hektar wilayah Kalimantan Selatan, setengahnya dibebani perizinan industri ekstraktif seperti perkebunan sawit dan juga tambang batu bara. Nah, melalui analisis tumpang tindih izin tambang dengan penggunaan lahan yang dilakukan Sayogyo Institute, ada 1,1 juta hektar luas izin tambang di Kalimantan Selatan. Jadi memang sebenarnya jelas ya kalau penyebab banjir di Kalimantan Selatan selain karena curah hujan yang tinggi atau mungkin fenomena La Nina, tapi adanya perizinan hutan dan juga tambang ini menjadi salah satu penyebab yang menyebabkan banjir di Kalimantan Selatan itu parah. Catatan Walhi Kalsel terkait kondisi alam di Kalimantan Selatan saat ini, di mana 41% dari 984.000 hektar kawasan hutan di Pegunungan Maratus dikuasai izin tambang. Dalam kawasan hutan ini ada sungai yang selama ini jadi tumpuan masyarakat yang kini terancam serius. Kemudian dari 3,7 juta hektar lahan di Kalsel, 580.000 hektarnya merupakan hutan sekunder dan hanya 89 ribuan hektar hutan primernya. Nah, selebihnya didominasi oleh HPH, HTI, izin tambang, dan juga untuk perkebunan sawit. Jika ditotal, sekitar ada 1,2 juta hektar atau 33% dari seluruh luas Kalimantan Selatan sudah menjadi izin tambang. Dan ini belum termasuk 17% buat izin perkebunan sawit. Sebenarnya kenapa sih kok tambang itu bisa menyebabkan banjir? Jadi gini guys, pembukaan lahan tambang itu kan pasti mengupas lapisan permukaan tanah hingga kedalaman yang tidak ditentukan kan, atau kedalaman tertentu. Nah, otomatis tata air alami itu bakal rusak. Kemudian juga persediaan air bagi warga pastinya akan menurun kualitas dan kuantitasnya. Akhirnya bakal timbul resiko bencana bisa longsor ataupun banjir. Kemudian jaringan advokasi tambang atau JATAM itu menemukan ada 70 konsesi pertambangan batu bara di sepanjang daerah aliran sungai di Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Tengah, hingga Banjar. Di keseluruhan Kalimantan Selatan, JATAM memetakan 814 lubang tambang yang berkontribusi bencana banjir ini. Nah, selain tambang yang menyebabkan banjir, berkurangnya area hutan ini juga menyebabkan banjir. Karena apa? Karena semakin berkurangnya tanaman atau semakin berkurangnya hutan, maka daerah resapan air itu akan semakin berkurang juga. Nah, KLHK ini menyebutkan adanya penurunan luas hutan alam di daerah aliran sungai Barito, wilayah yang mengalami bencana banjir di Kalsel ini. Nah, penurunan luas hutan ini terjadi selama periode 1990 sampai 2019, di mana penurunan terbesar terjadi pada tahun 1990 sampai 2000 sebanyak 55,5%. Tetapi angka itu sekarang menjadi lebih besar lagi, di mana penurunan luas hutan alam daerah aliran sungai di Barito Kalsel selama periode 1990 sampai 2019 ada sebesar 62,8%, dan angka itu adalah angka yang cukup tinggi. Banyak sekali dampak dan kerugian akibat bencana banjir di Kalimantan Selatan ini, di mana banjir ini merendam kurang lebih 87 ribuan rumah warga yang mengharuskan warga harus mengungsi, dan juga bahkan memakan korban jiwa, di mana ada 21 orang yang meninggal dunia. Selain itu, banjir di Kalsel ini juga menyebabkan sarana dan prasarana rusak, seperti jembatan putus, kemudian ada tanggul jebol, jalan trans Kalimantan putus, dan banyak pula sekolah dan rumah ibadah yang rusak. Selain itu juga ada kerugian ekonomi, di mana akibat bencana banjir di Kalsel ini ada kerugian sebesar kurang lebih 1,3 triliun rupiah.
Jika penyebab banjir itu sudah diketahui, apa sih kira-kira biangnya banjir itu, maka seharusnya sudah ada upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Nah, salah satunya adalah evaluasi izin perkebunan sawit dan juga evaluasi penggunaan lahan yang digunakan untuk tambang dan lain sebagainya. Selain itu, karena penggunaan meratus itu juga merupakan hulu yang penting di Kalimantan Selatan, jadi adanya gerakan Save Meratus ini harusnya juga bisa dijadikan sebagai upaya untuk mengurangi bencana banjir yang terjadi saat ini. Terkait masalah evaluasi perkebunan sawit dan juga pengelolaan tanah, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, di mana hampir 50% dari lahan di Kalimantan Selatan itu telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan juga perkebunan sawit. Nah, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI di Kalsel ini telah berulang kali memperingatkan bahwa provinsi Kalsel ini dalam kondisi darurat bencana ekologis dan konflik agraria lantaran mayoritas pemilik tambang maupun sawit adalah perusahaan skala besar. Oleh sebab itu, WALHI ini terus mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh izin-izin yang dikeluarkan. Sebab menurut Direktur dari WALHI meyakini alih fungsi lahan tersebut menyebabkan degradasi hutan. Jika dalam audit ada operasi tambang maupun perusahaan sawit yang dianggap pemicu bencana, maka WALHI berharap pemerintah berani mencabut izin dari izin tersebut. Selain itu, bertindak tegas pada perusahaan, WALHI juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali aturan rancangan tata ruang dan wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian terkait ajakan atau hashtag Save Meratus ini, ada dukungan juga dari MUI Kabupaten Hulu Sungai Tengah HST yang merekomendasikan fatwa mengharamkan pertambangan batu bara di Kalsel, dan pengalihan wilayah hutan ini juga dinilai menjadi bagian perusahaan lingkungan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, oleh sebab itu, fatwa ini mendukung gerakan Save Meratus, di mana perjuangan masyarakat Hulu Sungai Tengah melawan tambang batu bara, dan di mana warga khawatir keberadaan tambang akan merusak pegunungan Meratus yang merupakan hulu sekaligus sumber air masyarakat Hulu Sungai Tengah. Selain yang sudah dijelaskan sebelumnya, gerakan Save Meratus ini juga disebabkan karena Meratus merupakan hulu dari banyak sungai. Lebih dari 5.600 km sungai melintas dan berasal dari pegunungan Meratus. Nah, aktivitas tambang di hulu Meratus ini merusak hutan, sedangkan di bagian tengah dan hilir mencemari sungai. Nah, kerusakan ekosistem di hulu yang berfungsi sebagai area tangkap air menyebabkan kelebihan air di daerah hilir yang berujung pada banjir. Ada 32.717 km sungai besar dan kecil melintas di Kalimantan Selatan. Di atas seperempat sungai itu sudah ada izin tambang, di mana sepanjang 335 km dari sungai yang berizin tambang itu telah jadi lubang tambang, dan sungai-sungai dalam izin tambang dibongkar saat pembukaan lahan hingga menghancurkan pola aliran alaminya yang menyebabkan banjir ini. Baik, sebelum video ini saya sudahi, jangan lupa buat teman-teman yang memang punya rezeki berlebih untuk menyisihkan sedikit rezekinya untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena banjir di Kalimantan Selatan. Kalian bisa berdonasi melalui platform manapun, bisa kalian cari di Google ataupun media sosial lainnya. Oke guys, thank you so much for watching this video. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada salahnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.